Sepak bola Indonesia memang selalu penuh kejutan. Bukan cuma soal pertandingan panas di lapangan, tapi juga cerita di balik layar yang bikin geleng-geleng kepala. Salah satunya adalah fenomena klub siluman, sebutan untuk tim-tim yang kerap berganti nama, berpindah kota, bahkan ganti identitas total dalam sekejap. Fenomena ini jadi ciri khas unik di Liga 1 Indonesia, yang sulit kamu temukan di liga-liga top Eropa. Bayangkan saja, ada klub yang dalam kurun waktu singkat sudah beberapa kali ganti nama, logo, bahkan markas. Entah karena alasan finansial, akuisisi, atau sekadar strategi branding baru, semuanya seolah jadi hal lumrah di tanah air. Dalam video kali ini, kita akan membahas 7 klub siluman Liga 1 Indonesia yang punya rekam jejak luar biasa dalam hal pergantian identitas. Salah satunya bahkan menyandang rekor fantastis yang bikin kamu sulit percaya. Siapa saja mereka? Yuk kita kupas satu persatu. 1. Rans Nusantara FC. Klub siluman pertama yang wajib kita bahas adalah Rans Nusantara FC. Klub ini mendadak jadi sorotan publik saat dimiliki oleh selebritas ternama, Raffi Ahmad. Semuanya bermula pada tahun 2021, ketika Raffi dan rekan bisnisnya mengakuisisi Cilegon United. Setelah diakuisisi, nama klub berubah menjadi Rans Cilegon FC. Namun tak butuh waktu lama, pada tahun 2022, nama itu kembali diubah menjadi Rans Nusantara FC. Alasannya? Untuk memperluas jangkauan dan basis supporter ke seluruh Indonesia, bukan cuma terbatas di wilayah Cilegon. Sayangnya, meskipun promosi besar-besaran dilakukan, prestasi Rans Nusantara FC belum bisa dibanggakan. Mereka sempat tampil di Liga 1, tapi performa yang melempem membuat mereka terus merosot. Dan yang paling menyedihkan, musim ini mereka harus rela terdegradasi ke Liga 3. 2. Borneo FC. Klub siluman berikutnya datang dari Kalimantan Timur, yaitu Borneo FC. Klub ini lahir tahun 2014 setelah pengusaha muda Nabil Hussein membeli Perseba Super Bangkalan dan langsung mengganti namanya menjadi Pusamania Borneo FC. Lahirnya klub ini bukan tanpa alasan. Saat itu, publik Samarinda kecewa berat terhadap prestasi putra Samarinda, klub lama kota ini yang dinilai tak lagi punya arah dan kehilangan kepercayaan dari supporter. Akhirnya, Pusamania, kelompok supporter setia, berbalik mendukung klub baru milik Nabil. Seiring waktu, putra Samarinda pun tenggelam dan tak terdengar lagi. Sementara itu, Pusamania Borneo FC justru melesat. Mereka menjuarai divisi utama 2014 dan promosi ke ISL 2015. 3 tahun berselang, tepatnya 2017, klub ini kembali melakukan rebranding dengan menghapus kata Pusamania dan menjadi Borneo FC seperti yang kita kenal sekarang. 3. Madura United. Klub siluman ketiga punya sejarah yang cukup pelik, Madura United. Mungkin banyak yang tak tahu, klub ini sebenarnya memiliki DNA dari Pelita Jaya, salah satu klub legendaris Indonesia yang sudah eksis sejak era perserikatan modern. Namun, sejak tahun 2002, Pelita Jaya mengalami perjalanan yang sangat berliku. Mereka tercatat 6 kali berganti nama dan kepemilikan, berpindah-pindah kota dari Jakarta, Solo, Karawang, Bandung, hingga Bekasi. Puncaknya terjadi pada tahun 2015. Saat itu, nama klub ini adalah Pelita Bandung Raya, PBR. Setelah sempat dijual ke pemerintah kota Bekasi, klub ini akhirnya diakuisisi oleh pengusaha Madura dan diubah namanya menjadi Madura United. Rebranding ini menjadi awal baru bagi klub. Meski identitasnya berubah, mereka sukses membangun basis supporter yang loyal dan menjelma jadi salah satu kekuatan baru di Liga 1. 4. Persikabo. Klub siluman keempat adalah Persikabo 1973, salah satu tim dengan perjalanan identitas paling rumit di Liga 1. Mungkin banyak yang belum tahu, klub ini punya akar dari 2 tim berbeda, Persiram Raja Ampat dari Papua dan PSTNI. Semuanya bermula pada 2015, ketika PSTNI dibentuk untuk mengikuti Piala Jenderal Sudirman. Tim ini mayoritas diisi pemain dari PSMS Medan, tapi tampil mengejutkan dan langsung menyedot perhatian. Agar bisa tampil di kompetisi resmi, PSTNI mengakuisisi Persiram Raja Ampat pada 2016 dan pindah markas ke Stadion Pakansari, Bogor. Sayangnya, dukungan publik minim, dan mereka sempat pindah ke Bantul dengan nama baru, PS Tira. Namun itu tak bertahan lama. Pada 2019, PS Tira merger dengan klub lokal Persikabo Bogor dan berganti nama jadi Tira Persikabo. Akhirnya, pada tahun 2020, embel-embel Tira dihapus, dan nama baru pun lahir,
Persikabo 1973. 5. Bali United. Klub siluman kelima adalah Bali United, tim yang lahir dari kekacauan di tubuh Putra Samarinda. Setelah kalah pamor dari Borneo FC dan terus dilanda krisis internal, manajemen Putra Samarinda akhirnya menjual klub tersebut. Kala itu, klub sempat berganti nama menjadi Bali United Pusam, hasil akuisisi oleh pihak yang tertarik membangun kekuatan sepak bola di Pulau Dewata. Tak lama kemudian, Hardian Syahanafiah, pemilik klub, menjualnya ke keluarga Tanuri. Dari sinilah Bali United resmi lahir dan mulai tampil di kancah nasional sejak tahun 2015. Uniknya, meski berstatus klub siluman, Bali United justru mencatatkan rekor fantastis. Mereka berhasil menjadi juara Liga 1 secara beruntun pada musim 2019 dan 2021-2022, menjadikannya klub pertama yang meraih prestasi itu sejak era Liga Indonesia 1994. Dari warisan tim yang hampir tenggelam, Bali United kini menjelma jadi salah satu kekuatan terbesar sepak bola Indonesia. 6. Dewa United. Klub siluman ke-6 adalah Dewa United, tim yang dulunya dikenal sebagai Martapura FC. Perubahan besar terjadi pada 22 Februari 2021, ketika klub ini resmi diakuisisi oleh 3 pengusaha, Garibaldi Thohir, Rendra Sudjono, dan Kevin Hardiman. Setelah diambil alih, Martapura FC langsung berganti nama menjadi Dewa United dan pindah markas dari Kalimantan Selatan ke Kabupaten Tangerang, Banten. Transformasi ini menandai era baru, dan mereka memulai debut sebagai Dewa United di Liga 2 2021. Tak butuh waktu lama, Dewa United tampil meyakinkan dan berhasil promosi ke Liga 1. Sejak saat itu, klub ini aktif di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Menariknya, mulai musim 2025-2026, Dewa United kembali melakukan perubahan. Mereka pindah markas ke wilayah Banten dan mengganti julukan menjadi Banten Warriors, mempertegas identitas baru mereka. 7. Bayangkara FC. Klub siluman ke-7 dan terakhir dalam daftar ini adalah Bayangkara FC, tim yang punya sejarah penuh liku dan transformasi identitas yang luar biasa panjang. Awalnya, klub ini bernama Persikubar Kutai Barat, klub asal Kalimantan. Pada tahun 2010, identitas mereka berubah drastis menjadi Persebaya Surabaya United. Namun, konflik hukum terkait hak paten dan logo membuat mereka harus berganti nama berkali-kali, mulai dari Bonek FC hingga Surabaya United. Puncaknya terjadi pada 2016, saat klub ini melebur dengan PS Polri dan lahirlah Bayangkara FC. Tapi perjalanan tak berhenti di situ. Klub ini juga sempat bermarkas di Solo dengan nama Bayangkara Solo FC pada musim 2021. Kini, pada musim 2025, Bayangkara kembali melakukan rebranding besar. Mereka resmi pindah ke Lampung dan bermarkas di Stadion Sumpah Pemuda setelah menandatangani MOU dengan Pemprov Lampung. Itulah 7 klub siluman Liga 1 Indonesia yang mengalami transformasi luar biasa, dari gonta-ganti nama, pindah kota, hingga melebur identitas. Fenomena ini jadi bukti uniknya peta sepak bola Indonesia, yang sangat berbeda dibandingkan liga-liga Eropa. Di Eropa, satu klub biasanya punya sejarah panjang dengan nama dan kota yang sama. Tapi di Indonesia, akuisisi bisa mengubah segalanya, mulai dari warna, nama, logo, hingga basis supporter. Meski kadang menuai pro dan kontra, nyatanya perubahan ini tetap menjadi bagian dari dinamika kompetisi tanah air. Beberapa dari klub-klub ini sukses mencetak sejarah, seperti Bali United dan Bayangkara FC, sementara lainnya masih berjuang mencari identitas dan prestasi. Pertanyaannya sekarang, apakah akan ada klub siluman baru di masa depan? Atau mungkin justru klub lama yang kembali bangkit? Kalau kamu punya pendapat atau dukungan untuk klub favoritmu, tulis di kolom komentar. Ya! Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan konten menarik seputar sepak bola Indonesia.